Hari-hari pun si Chen habiskan dengan menantang Dream Tower Starfall Barrens untuk mencoba menaklukkan lantai tersebut. Namun ketika ia gagal dan mati dalam tower-tower tersebut, di dunia nyatanya si Chen habiskan dengan melatih stamina bersama teman-teman setimnya. Dan setelah hari itu selesai melakukan latihan, si Chen kembali menantang tower dan mencoba untuk menyelesaikannya. Tapi hal yang sama ia dapatkan. Karena melawan beberapa Phantom Lion sekaligus, serta keadaan gravitasi yang ada di dalam tower tersebut benar-benar membuatnya kesusahan. 5 hari sebelum hari ujian dilaksanakan, si Chen kembali menghabiskan rutinitasnya dengan hal yang sama. Setelah berlatih dengan teman-temannya, malamnya ia habiskan untuk menantang Tower Starfall Barrens, dan seiring berjalannya waktu menghabiskan rutinitas yang sama. 1 hari sebelum ujian itu diadakan, si Chen yang menantang Dream Tower Starfall Barrens dan berhasil membunuh beberapa Phantom Lion, tak terasa ia sudah naik ke level 16. Dan dengan pencapaiannya itu, si Chen berkata, kalau pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Tanggal 17 Juni tahun 2157, hari ujian kombat kelulusan pun akhirnya datang. Dan sebelum memasuki Demon Lair yang sudah para kandidat tim pilih itu, sebuah drone robot pun menyampaikan sesuatu hal. Kalau dia akan menjadi pemandu selama menjalankan ujian tersebut, dan setelah menyampaikan untuk memeriksa peralatan mereka serta gelang yang mereka kenakan, jika persiapan itu sudah diperiksa semuanya, drone robot itu berkata kalau ujian kombat untuk tim yang ia pandu akan segera dilakukan, dan dengan perkataan drone robot tersebut, si Chen dan para anggota timnya, setelah mereka bersiap-siap seakan-akan seorang selebritis yang akan dikenal oleh banyak orang, mereka pun akhirnya memulai ujian kombat kelulusan bagi mereka. Di tempat lain, terlihat kepala sekolah sedang menunggu kehadiran orang-orang yang penting untuk melihat ujian kombat sekolah mereka, dan setelah bertemu dengan salah satu dari mereka, kepala sekolah pun menghampiri dan mengucapkan salam atas pertemuan yang sudah lama ia tidak bertemu dengan dirinya. Dan diketahui, orang tersebut adalah Gong Lin, yang berjabat sebagai CEO founder Imperial Guild. Para siswa yang melihat kehadirannya pun merasa terkejut, bahkan di antara para siswa gadis yang melihatnya, mereka berkata kalau Tuan Gong Lin benar-benar sangatlah tampan. Namun hal mengejutkan mereka datang kembali, karena melihat kepala sekolah mereka dan Tuan Gong Lin secara pribadi menyambut tamu yang baru datang kembali, dan pada saat tamu itu keluar dari mobilnya itu, diketahui kalau dia adalah Karl Cavendish, yang berjabat sebagai wakil chairman Aliansi World Guild. Para siswa yang melihat wakil chairman aliansi datang ke sekolah mereka pun terlihat terkejut, karena orang seperti dia yang dianggap orang paling sibuk dan penting. Untuk bisa melihatnya pun hal itu mungkin hanya bisa mereka saksikan sekali seumur hidup. Dan diketahui, untuk sekarang ini, Aliansi Guild adalah organisasi paling kuat di dunia. Dan jika mereka memberi perhatian kepada salah satu siswa yang mereka anggap mempunyai potensi, bahkan hanya sekedar berhubungan dengan Aliansi Guild saja, salah satu siswa berkata kalau seluruh hidup orang tersebut akan berubah sepenuhnya. Setelah mereka sampai ke ruangan yang sudah disediakan, Gong Xuan pun menyampaikan kepada para tamu penting itu, kalau tahun ini di ujian kombat kelulusan tersebut, terdapat sebanyak 184 murid yang mengikuti ujian kelulusan, dan dibagi menjadi tim yang menghasilkan 28 tim. Dan di antara mereka, Gong Xuan berkata kalau 23 tim memilih layer rank F, 3 tim memilih layer rank E, dan 2 tim terakhir memilih layer rank D. Di sisi Sigrid selaku sekretaris jenderal Aliansi Guild, dia yang mendengar kalau ada yang memasuki Demon Lair berperingkat rank D pun terlihat sedikit terkejut, dan kemudian berkata kepada Gong Xuan, kalau bahkan bagi parti guild profesional untuk memasuki layer rank D tergolong sangatlah berbahaya, dan karena hal itu, Sigrid pun mempertanyakan tindakan dari para panitia pelaksana ujian kombat kelulusan tersebut,
Apakah mereka sudah memperingatkan tim yang memasuki Demon Lair itu tentang betapa berbahayanya memasuki Demon Lair D tersebut? Gong Xuan pun berkata, kalau tentu saja pihak panitia sudah mengingatkan mereka dengan sejelas-jelasnya, dan karena mereka jarang mendapatkan pengalaman bertarung, dan kebanyakan dari mereka masih rank E, dengan kemampuan mereka, setidaknya bisa mengatasi mobs di layer rank F. Sambil melihat salah satu tim yang memasuki Demon Lair rank F, melihat siswa tersebut yang bernama Jin Gian yang mempunyai peringkat F dengan kelas Lightning Warrior-nya sedang melawan Giant Vein Salamander yang berperingkat rank F dengan kelas Lightning Warrior yang sama, Gong Xuan berkata kalau sepertinya mereka masih kesusahan saat melawan Lord dari Demon Lair tersebut. Kekuatannya Lord jauh melampaui mobs biasa di lair yang sama, dan para murid harus mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk mengalahkan lair Lord tersebut, tapi lair rank E levelnya jauh berbeda. Setiap mobs di lair rank E tersebut, kekuatannya setara dengan lair Lord di rank F. Jadi bagi kebanyakan murid, menyelesaikan lair rank E bisa dikatakan misi yang mustahil untuk mereka taklukkan. Jika para murid dalam bahaya, Sigrid bertanya kepada Gong Xuan, apakah ada prosedur keselamatan yang dijalankan? Dan Gong Xuan pun meminta ibu sekretaris jenderal itu untuk tenang saja tentang soal tersebut, karena para murid adalah sumber daya paling berharga bagi mereka. Prosedur keselamatan sudah mereka persiapkan, dengan di luar lair sudah disiapkan personil Imperial Guild yang bersiap untuk menolong jika mereka mendeteksi adanya bahaya dari para siswa. Ditambah gelang yang dipakai para siswa memiliki fitur teleportasi, segera para siswa memutuskan untuk menyerah. Gong Xuan berkata kalau mereka akan langsung diteleport keluar dari Demon Lair tersebut. Meski begitu, melihat masih ada dua tim yang memilih lair rank D yang levelnya lebih tinggi dari level sebelumnya, Sigrid berkata kalau sekolah mereka benar-benar dipenuhi dengan murid-murid yang mempunyai bakat yang begitu istimewa. Dan karena hal tersebut, Sigrid pun berkata, kalau dia sangat menantikan penampilan mengesankan dari mereka. Dan hal tersebut juga sangat dinantikan oleh Gong Xuan. Kalau ia juga ingin melihat bagaimana tim yang berisikan tim terlemah di sekolah mereka, bisa bertahan di Demon Lair yang sangat berbahaya, dan pada akhirnya tetap akan membuat mereka ditendang keluar dengan hasil yang sangat mengecewakan. Di dalam Demon Lair rank D yang memiliki high risk, dengan wilayah puncak Cloud Forest yang dimasuki oleh tim yang dibentuk oleh Si Chen. Setelah melihat monster yang ada di Demon Lair yang mereka masuki itu, Ma Long yang bertanya tentang monster yang mengerikan itu pun dijawab oleh Si Chen. Kalau monster itu bernama Right Wing Monkey dengan rank D yang mempunyai kelas Cloud Assassin, dan monster tersebut, Si Chen berkata kalau mereka adalah monster yang spesialisasinya menyerang secara bergerombol, dan dengan kemampuan serangan udara yang sangat cepat. Si Chen berkata kepada teman-temannya kalau mereka harus terus mewaspadai serangan dari monster tersebut, dan setelah seiring berjalannya waktu pada saat monster itu dengan kecepatannya menyerang Si Chen, Xiang Zuo pun terkejut, karena Si Chen bisa dengan mudah membunuh mereka yang berada di rank D. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.